Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi ta'alum ilmi nahwi. Insya Allah kali ini kita akan membahas salah satu kitab yang ditulis oleh guru kita semua, yaitu Allahu Yarham Kiai Haji A. Zakaria, yaitu Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Pembelajaran ini disampaikan terkhusus untuk santri Madrasah Sanawiyah. Namun tentunya tidak ada salahnya jika antum yang sudah dewasa pun untuk ikut belajar bersama. Yuk kita masuk di pembelajaran awal. Pada pembelajaran awal ilmu nahwiyah ini, sebelum masuk ke dalam qaidahnya ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Secara garis besar, pokok-pokok pembahasan ilmu nahwu dapat digambarkan dalam bagan berikut. Yang menjadi pokok dalam pembahasan ilmu nahwu ini ada 3 bahasan. Yang pertama ada al-harfu, huruf, kemudian ada al-kalimatu, kalimat, dan yang ketiga ada al-jumlatu, jumlah. Al-harfu atau huruf ini terbagi menjadi 2. Ada yang disebut huruf mabani atau huruf hijai, dan ada juga yang disebut huruf ma'ani, yaitu huruf yang memiliki makna. Selanjutnya adalah al-kalimatu atau kalimat ini, tidak akan terlepas dari 3 bahasan, yaitu al-ismu isim atau kata benda, kemudian al-fi'lu fi'il atau kata kerja, dan yang ketiga al-harfu atau huruf. Harus diingat ya, huruf yang dibahas dalam pembahasan al-kalimatu adalah huruf ma'ani, yaitu huruf yang memiliki makna atau arti. Kemudian selanjutnya dalam pembahasan jumlah, ada yang disebut dengan jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang diawali dengan isim, kemudian ada yang disebut dengan jumlah fi'liyah atau jumlah yang diawali oleh fi'il. Masya Allah, Alhamdulillah. Yuk sekarang kita masuk kepada qaidah dan contohnya. Supaya lebih paham dan mengerti silahkan siapkan terlebih dahulu buku catatannya. Apabila ada yang kurang dipahami boleh langsung tanyakan di kolom komentar. Baik, qaidah yang pertama adalah al-harfu, huruf. Apa yang disebut dengan al-harfu? Al-harfu huwa ma yatarokabu minhul kalimah. Yang dimaksud dengan huruf itu adalah yang menyusun darinya sebuah kata-kata, atau dengan istilah lain kata adalah kumpulan daripada huruf-huruf. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa al-harfu atau huruf ini terbagi menjadi 2. Yang pertama harfun mabaniyun atau harfun hijaiyun, yaitu huruf yang tidak memiliki arti, dan huruf ini disebut dengan huruf hijaiyah, alfabetik yang jumlahnya 28, yaitu dari alif, ba, ta, sa, ja, ha, sampai dengan huruf ya. Itulah disebut dengan huruf mabani atau hijai. Yang kedua adalah harfun ma'ani, yaitu huruf yang memiliki makna atau arti. Huruf ini disebut dengan kata sambung dan termasuk yang akan dibahas dalam pembagian kalimat. Contohnya, wa, memiliki arti dan, au, artinya atau, min, artinya dari, iza, artinya apabila, suma, artinya kemudian. Dan masih banyak lagi kata sambung yang lainnya. Intinya ketika antum menemukan kata sambung dalam bahasa Arab, maka bisa dimasukkan pada kolom huruf. Yuk kita latihan mencari huruf ma'ani di dalam ayat Al-Quran ini. Kita baca bersama dulu ayatnya. Baik, yuk perhatikan yang ditandai merah pada ayat tersebut. Yang pertama ada huruf ala, artinya di atas, kemudian wa artinya dan, kemudian ala lagi, kemudian wa, ala lagi, dan yang terakhir adalah wa, la, hum, wa, artinya dan, la, artinya bagi. Sedangkan hum, artinya mereka. Berarti hum bukanlah kata sambung. Jadi dalam ayat ini yang termasuk huruf ada 7. Nah sekarang coba dibiasakan oleh antum, ketika membaca ayat Al-Quran dipisahkan yang termasuk kepada huruf ma'ani atau huruf yang memiliki makna. Itulah pembahasan tentang yang dimaksud dengan huruf dalam pembahasan awal ini. Sekarang kita akan masuk di pembahasan yang kedua, yaitu al-kalimah. Apa itu kalimat? Al-kalimatu, hiya lafzun lahu manan. Kalimat adalah lafaz yang mempunyai arti. Dalam bahasa Indonesia kalimat ini disebut dengan kata, seperti, al-baitu artinya rumah, al-madrasatu artinya sekolah, yakra'u artinya sedang membaca, yaktubu artinya sedang menulis, ila artinya ke atau kepada, min artinya dari, suma artinya kemudian. Sebagai catatannya, ingat ya, yang dimaksud kalimat dalam bahasa Arab artinya kata dalam bahasa Indonesia.
Pembagian kalimat. Kalimat ini sebagaimana tadi disebutkan di awal terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah al-ismu isim, kemudian al-fi'lu fi'il, dan al-harfu huruf. Untuk lebih jelasnya pembagian kalimat dan penjelasannya terkait dengan apa itu isim, fi'il dan huruf akan disampaikan di pertemuan kedua. Insya Allah. Kita masuk terlebih dahulu pengertian tentang jumlah, atau al-jumlatul mufidah. Kita artikan jumlah mufidah ini adalah kalimat yang sempurna dalam bahasa Indonesia. Bagaimana qaidahnya? Qaidahnya adalah al-jumlatul mufidatu hiya at-tarkibul lazi yufidu faidatan tamatan wa tusama aidon kalaman. Jumlah mufidah adalah susunan kata yang memberikan arti sempurna atau disebut dengan ucapan. Dalam istilah lain, jumlah mufidah adalah susunan atau gabungan dari beberapa kata yang mengandung arti sempurna. Contoh, huwa yaktubu, alas saburoh, dia sedang menulis di papan tulis. Contoh kedua, ana akrul Quran, artinya saya sedang membaca Al-Quran. Nah, itulah contoh dari jumlah mufidah. Baik, ikhwatu iman rohimakumullah, sekian dulu pertemuan pertama ini. Semoga kita dapat dipertemukan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.